Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hamma ba'd. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sesi 2 pengajian kita di malam hari ini. Tafadhal jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi-materi yang kita pelajari. Memuliakan ilmu mungkin Ustaz ya, yang kemarin itu ya. Yang mana? Yang ilmu itu kalau kita pelajari mengangkat kebodohan ya. Yang mengangkat kebodohan diri kita gitu ya. Ikhlas ya. Iya, gitu. Ikhlas itu ikhlas. Itu semakin menguatkan. Kalau memang blank ya nak ya. Iya Ustaz. Benar kan? Ya nanti kita diskusikan. Semoga Allah mudahkan ya kan. Jadi mungkin ini apa selentingan kelewat, kedengar sama Nuno. Itu ya kan. Ilmu ikhlas gitu kan. Padahal yang benar ikhlas ya. Yang benar ikhlas adalah komponen untuk bisa tercapainya ikhlas itu, komponen yang pertama adalah untuk mengangkat kejahilan, untuk mengangkat kebodohan. Jadi di antara cara untuk ikhlas, dan teman-teman semua, ketika kita belajar itu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Gitu. Maka ketika kita berniatkan seperti itu, maka itu sudah merupakan bagian dari komponen menuju kepada keikhlasan. Gitu. Dan senantiasa harus selalu ada di setiap kita belajar, setiap kita murojaah, selalu ada apa? Kalau kita ini pasti punya kekurangan. Jangan pernah menganggap kita ini punya sesuatu, enggak. Nah, itu kekurangan kita tuh. Yang harus selalu kita apa? Harus kita selalu miliki gitu, dalam dunia ilmu gitu. Ya, dalam dunia ilmu ketika kita membaca kembali buku yang sudah pernah kita baca, jangan membacanya dengan membawa perasaan kita ini udah pernah baca dan pernah menguasai, enggak. Tapi setiap kita membaca dari awal, itu pasti akan ada pelajaran-pelajaran baru yang akan Allah ajarkan gitu. Itu nggak mungkin nggak, pasti aja ketemu aja. Ntar ketemu lagi pelajarannya, karena ilmu itu selalu berkembang, ilmu itu selalu meluas gitu. Dengan berjalannya perkembangan zaman, maka ilmu pun berkembang terus gitu. Dan itu bisa dihasilkan dengan sebab murojaah atau dengan perantara mengulang pelajaran dengan niat mengangkat kebodohan dari diri sendiri gitu. Kalau niatnya mengangkat kebodohan dari diri sendiri sebelum mengangkat kebodohan dari pihak lain, maka kita akan terus belajar karena kita menganggapnya yang bodoh kita, bukan orang lain gitu. Ya nggak? Tapi kalau yang kita anggap bodoh adalah orang di luar sana, akhirnya kita nggak belajar. Akhirnya kita jadi komentator gitu. Itu gitu. Kalau kita sudah menganggap kitanya yang nggak punya ilmu, ya, atau ilmu kita tidak banyak gitu kan. Maka kita akan selalu belajar gitu. Kalau merasa bodoh itu sama dengan merasa lemah, tidak Ustaz? Beda. Tadi pagi ya. Ya, merasa lemah kita lemah di hadapan Allah. Gitu. Kita
harus merasa lemah di hadapan Allah, tidak boleh lemah di hadapan manusia gitu. Kalau di hadapan manusia kita nggak boleh merasa lemah. Kalau kita merasa lemah di hadapan manusia, harga diri kita pasti jatuh. Pasti jatuh. Tapi kita harus merasa, Ubaidah, ayah berisik nak, berisik, duduk. Begitu Pak Arwin. Ya, yang tadi pagi ya, pembahasan tadi pagi itu, kita tidak boleh wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa. Kamu tidak boleh merasa rendah, kemudian kamu nggak boleh bersedih gitu di hadapan manusia. Tidak boleh. Tapi kalau di hadapan Allah, iya kita harus merasa rendah, lemah, butuh Allah gitu. Nah, di dunia ilmu juga begitu Pak Arwin. Kalau di dunia ilmu yang tadi kita bahas tuh tadi pagi, Nabi selevel Nabi Muhammad aja dikatakan wa ma utitu min ilmi illa qalila. Tidaklah Nabi diberikan ilmu kecuali sedikit. Gitu. Ya, kalau Nabi saja dikatakan ilmunya sedikit, apalagi kita gitu. Begitu Pak. Maka semakin orang berilmu justru akan semakin terlihat. Ya, ini kalau saya secara pribadi berpegang misalnya gini, berkat dengan atau menyetujui atau condong dengan perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala yang mengatakan dari ungkapan beliau mengatakan isi hati seseorang itu adalah amal lahiriahnya gitu. Isi hati seseorang adalah amal lahiriahnya. Ilmu seseorang itu adalah amal lahiriahnya gitu. Hakikat ilmu seseorang adalah amal lahiriahnya. Jadi hakikat ilmu seseorang itu bukan di atas kertas, bukan di atas gelar, bukan di atas kedudukan, bukan. Tapi hakikat ilmu seseorang adalah amalnya itu. Isi hati seseorang. Isi hati seseorang itu adalah amalnya. Perilakunya. Iya, perilaku dia itu isi hati dia. Betul, jasmani dia itu ungkapan rohani dia. Hati Iya. dia. Dari Makanya kalau untuk urusan dia benar nggak, maksudnya dia cuman pura-pura atau serius, itu urusan dia sama Allah. Nah, Anda pernah bilang sama Abu Rai, dengan perilakunya begini, udah cukup kita nilai seperti ini. Kalau urusan hatinya, urusan pelaku dengan Allah, kita cuma bisa menilai secara zahir aja. Kan kita memang tidak punya tugas dan nggak punya kemampuan untuk memeriksa hati manusia, gitu. Nggak bisa juga. Nggak bisa, kita nggak bisa lihat, gitu kan. Itu mah hati urusan dia sama Allah, sudah cukup. Kita cukup bilang, oh si fulan orang soleh. Kenapa? Dia sholat, dia puasa, dia ikut pengajian. Udah sampai di situ. Perkara hati dia benar nggak ikhlasnya, benar nggak mau tujuannya, itu urusan dia sama Allah. Yang kita lihat dia baik, gitu. Zahirnya begitu. Begitu juga sebaliknya. Orang nggak pernah sholat, nggak puasa, terus mulutnya kasar, lisannya kasar. Oke, penilaian kita udah sampai di situ aja. Dia seperti itu, gitu. Perkara dibilang yang penting hatinya, enggak, justru kan sebagaimana petunjuk Nabi, lahiriah kita itu adalah gambaran hati kita. Itu kan Nabi yang bilang, lahiriah kita itu gambaran apa yang di dalam hati kita. ungkapan wanita yang nggak pakai jilbab, yang penting Iya, gitu kan. Betul, yang penting hatinya dijilbabin, yang penting hatinya baik gitu. Kita bisa bilang kalau hati Anda baik pasti Anda berjilbab gitu. Iya, kalau hati Anda baik pasti Andanya berjilbab gitu. Mengungkapkan berjilbab. Apa? Berjilbab harusnya. Iya, Kita nggak berjilbab. nggak mungkin gitu. Jadi nggak sinkron gitu, nggak mungkin. Jadi kalau hati Anda baik pasti Anda berjilbab, tidak mungkin tidak. Pasti Anda akan tutup aurat, gitu. Enggak, ini cuma begini. Enggak, kita nggak bisa
kita nggak membahas terlalu jauh, kita cuma bisa lihat dari lahiriah aja. Kayak orang ini bercanda dengan ucapan kasar, ya, bercanda dengan ucapan-ucapan kasar. Dia bilang, enggak cuma bercanda doang. Enggak, itu itu ungkapan hati antum. Paham nggak? Itu ungkapan hati antum, walaupun antum bilang bercanda, tapi hakikatnya itu ungkapan hati antum. Gitu. Nah, makanya kata Imam Ibnu Jauzi juga, kadar keilmuan seseorang itu adalah apa yang dia amalkan. Hakikatnya itu. Seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili juga mengatakan, tazkiyah seseorang itu adalah amalnya sendiri. Tazkiyah seseorang itu adalah amalnya dia sendiri. Dan itu berarti bisa dilihat, bisa disaksikan gitu. Tazkiyah itu rekomendasi. Iya. Sekarang gini, antum merekomendasikan beliau nih ya. Antum bilang begini. Oke. Anda terima dari antum. Terus ternyata begitu Anda bermuamalah sama beliau, kemudian Anda ngambil ilmu dari beliau, begitu Anda dekat sama beliau, terus data yang antum sebutkan nggak ada semua. Paham nggak Ustaz? Datanya nggak ada nih yang antum sebutkan. Justru datanya bertentangan dengan apa yang antum sebutkan. Maka hakikat tazkiyah seseorang adalah dirinya sendiri. Paham nggak maksudnya? Hakikatnya itu dirinya sendiri. Jadi iya yang kita lihat tuh. Dia tuh gimana? Ya itu dia yang kita lihat tuh, dia yang kita lihat. Artinya kalau ucapannya tidak sama, berarti yang mentazkiyah ini bisa dikatakan enggak. Iya, enggak komitmen Burai. Cuma gini loh. Kan bisa jadi ilmu itu bergeser, Burai. Iman itu bergeser. Dengan berjalannya kayak misalnya lalu ya, saya lihat dulu. Ada seorang ulama belum nyangkut. Iya, belum nyangkut ya. Saya rekomendasikan. nih, ada namanya seorang ulama namanya Syarik Al-Qadhi. Syarik Al-Qadhi. Dalam dunia hadis dia tuh sikoh. Sikoh itu bisa diambil ilmu hadisnya. Sikoh beliau. Nah, kemudian suatu hari beliau menjadi qadhi, menjadi hakim. Sehingga kondisi keilmuan beliau berbeda saat beliau jadi hakim dengan sebelum jadi hakim. Banyak yang berbeda dari apa yang dulu pernah dia sampaikan. Dia banyak lupanya, dia banyak belok-belok dikit gitu. Sehingga kenapa? Karena dia sudah sibuk dengan qadhi. Paham tak itu? Dia sudah sibuk menjadi qadhi. Secara otomatis konsentrasi dia di dunia ilmu hadisnya berkurang. Sudah mulai bercabang. Itu pengaruh loh ahlul ilmu, coba. Itu hakon ahlul ilmu, apalagi kita ya, no, ya. Itu paham tak maksud saya? Yang ahlul ilmunya bergeser. Padahal dia seorang qadhi. Padahal bukan, justru jadi qadhi, ilmunya jadi bergeser. Otomat qadhi kan dia harus memberikan hukum, maksudnya menetapkan hukum.
begini, ada perkara apa datang sini dibahas, dijatuhkan hukumnya ini, gitu, otomatis memakan waktu, otomatis menyita waktu. Dia harus mempelajari permasalahan itu, sehingga tugas atau kebiasaan dia yang biasa belajar terkuras juga untuk itu. Jadi menjadi berkuranglah kesikohannya. Paham dan tuh? Walaupun di awal ulama mengatakan dia sikoh, tapi perjalanan waktu setelah jadi qadhi, dia berbeda dengan dulu. Paham enggak? Karena beda ilmu, Ustaz. Bukan beda ilmu, Pak. Dia sibuk dengan jadi qadhi. Jadi lupa gitu ya. Jadi ketika dia Hakim. jadi sebenarnya bukan qadhi aja ya. Seorang pelajar yang sudah jadi pedagang pasti ilmunya berkurang. Kiasnya. Pasti kehebatannya berkurang. Karena kepalanya harus bercabang menjadi pedagang juga. Beda dengan seorang yang memang fokus belajar, mengajar, kemudian berdagang urusan orang lain, dia terima dapatnya aja. Paham nggak? Dia belajar aja. Dia cuma invest misalnya kan. Orang yang usaha terima berapa per bulan, mau jujur mau nggak jujur urusan orang itu, yang penting dia terima. Ada untung dapat, nggak ada untung dia nggak dapat. Tapi kalau dia ikut berpikir, semuanya sih nggak, pasti berkurang, Burai. Yang pastinya menyita waktu, misalnya hari-harinya 2 jam, 3 jam baca buku, bisa jadi 1 jam tuh. Yang hari-harinya misalnya 5 jam, 4 jam baca buku, bisa jadi 2 jam tuh. Karena dia harus berpikir juga di sini, di manajemen ini. Itu yang terjadi sama Sarik Al-Qadhi. Nah, kesikohan untuk dirinya ini sudah mulai berkurang sejak dia jadi qadhi. Makanya Al-Qadhi itu karena dia qadhi. Iya, ada namanya ya. Sarik Al-Qadhi kan? Iya, Al-Qadhi karena dia jadi qadhi, gitu. Gitu. Paham? Nah, sehingga beliau yang merekomendasi nggak salah. Karena yang dia tahu Sarik sikoh dengan keilmuannya. Tapi ternyata berjalan waktu setelah jadi qadhi berubah. Nah, berarti yang mentazkiyah diri seseorang sesungguhnya dirinya sendiri. Udah paham belum? Sariknya sendiri. Kenapa? Sariknya sendiri. Kenapa? Karena ternyata penetapan hukum sikoh untuk dirinya sudah tidak berlaku. Tidak berlaku kenapa? Karena sudah mulai berkurangnya ilmu itu, dan kita merasakan itu, gitu. Bisa dipahami ya? Itu tazkiyah itu untuk orang apa untuk sendiri itu? Untuk orang, maksudnya gini loh. Coba misalnya saya kasih tazkiyah nih buat Alif, tulis Alif mau daftar ke mana, Libya misalnya. Bawa Alif gitu. Tulis nama saya, situ kan. Nah, terus kemudian sekarang nih, karena saya paham dia bisa bahasa Arab misalnya, dia punya hafalan Quran misalnya, makanya saya kasih tazkiyah, bawa daftar, insyaallah dimudahkan. 2 tahun kemudian kita nggak ada komunikasi, bisa jadi dia nggak belajar. Saya nggak bisa bilang 2 tahun hari ini, 2 tahun yang akan datang sama 2 tahun sebelumnya itu kondisi dia beda. Dia bisa lebih pintar, dia bisa sama aja, atau dia bisa di bawahnya gitu. Maka yang lebih tepat untuk menilai dia adalah kita lihat dari dianya sendiri. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud tazkiyah seseorang yang hakiki adalah orangnya sendiri. Gitu. Wis paham? Gitu. Karena bisa jadi gimana Pak, si Alif gimana? Saya kenal Alif tapi 2 tahun yang lalu, gitu. Hari ini saya nggak kenal. Kan beda. Jangankan 2 tahun, pagi sore orang aja bisa berubah. Ya kan? Jangankan 2 tahun, pagi sore orang bisa berubah. Yang tadinya mulutnya kasar, ya pokoknya lemes dan seterusnya,
itu bisa dikenal sebagai orang yang pendiam. Dan juga sebaliknya, orang yang tadinya pendiam, oh Masya Allah ya, yang tadinya punya sopan santun, yang tadinya punya akhlak yang bagus, itu bisa berubah total. Yang tadinya penyabar, bisa temperamen. Yang tadinya temperamen, bisa penyabar. Namanya manusia berubah-ubah. Tergantung ilmunya, tergantung imannya, tergantung taufik Allah, kan gitu. Makanya tazkiyah itu sangat penting ya, saat maksudnya kita yang mengeluarkan tazkiyah itu harus berhati-hati gitu ya. Iya, harus tahu. Nggak bisa sembarangan gitu. Mau di tazkiyah bilang apa? Tazkiyah kan sifatnya umum. Nih, antum berani nggak Burai kasih kunci motor, kasih kunci mobil Ana Nuno yang bawa? Berani nggak? Kan Oh, mobil metik kan. Berani nggak? Nggak berani. Gitu. Nggak mau coba-coba. Nggak deh gitu. Kenapa? Sayang nyawanya ada mobilnya. Paham nggak maksudnya? Jadi dia nggak mungkin bilang udah Nuno aja yang bawa. Tapi kan Nuno nggak bisa bawa metik. Gitu. Dan seterusnya. Tapi orang yang memberikan tazkiyah bisa dikatakan salah atau Enggak, dia enggak. dia berubah enggak? Oh enggak, kan dia nggak tahu. Makanya dia bilang, iya dia bilang 2 tahun yang lalu dia sikoh, gitu. Hari ini Anda enggak tahu. Karena berdasarkan fakta ya. Berdasarkan fakta yang ada. Kalau mau lihat dirinya langsung, gitu. Dulu begini. Setelah diangkat malah jadi pengurangan, Dan kata apa? kayak semisal kayak tadi Kodi. Iya. Justru ketika dia diangkat, ketika dia punya kekuasaan, punya tugas, justru jadi berkurang kadar keilmuannya, gitu. Secara otomatis. Gimana bisa ditambah ilmunya kan nggak mungkin. Gimana? Main kamera, gitu kan? Nyambung kan tuh? Nyambung. Itu Dan yang ulama aja kegeser, apalagi bukan ulama. Paham nggak Pak Arvin? Yang ulama aja bisa jadi alat rekam doang. Apalagi yang bukan ulama. Nyambung nggak maksudnya? Iya kan? Itu apa? Itu sarik berkurang di dunia ilmu hadis ma'ruf. Ya wes, lipat Burai, lipat. kurang juga. Paham nggak? Sarik itu berkurang. Sama nih, Ana lupa, cuma mau cerita gini. Kisah siapa lupa Ana ya? Jadi gini. Ada ketika mau sholat atau dulu yang Ana alami ya. Ana alami langsung. Bukan yang mau ceritain, beda lagi. Dulu waktu di Mahat Utsman bin Affan, Ana kan ketika Ana di Kisem Lughoh, kan di situ ada 2 kisem, ada 2 jurusan, Lughoh dan Tahfiz. Ana di Kisem Lughoh, bahasa. Nah, Ustaz Suhaimi itu di Tahfiz. Tahu kan Ustaz Suhaimi? Ana di Lughoh, dia di Tahfiz. Nah, jadi kalau kita mau sholat zuhur nih, begitu apa namanya, guru-guru kami, guru-guru senior kami, padahal secara keilmuan, secara hafalan, secara ilmu duluan dia senior, tapi secara mutkinan yang sedang menghafal atau guru Qur'annya secara mutkin. Kenapa? Karena hari-harinya dengan Quran. Paham nggak tuh? Nah, sementara kita kayak Ana gini udah bercabang. Guru-guru kita itu udah bercabang, bukan lagi dengan Quran. Kita sudah sibuk dengan hadis, kita udah sibuk dengan ucapan para ulama. Paham nggak tuh? Begitu. Kayak belum lama ini ada teman pelajar juga, belum lama 2 atau 3 hari yang lalu datang nemuin Ana. Dia bilang begini, Ustaz, izin tanya. Wah, Masya Allah, tawadu juga nih orang ini. Wallah, pelajar dia tuh. Pelajar dia. Bener pelajar. Ya, cuman antum nggak kenal sama orang ini. Datang Burai, nanya. Ustaz, ini gini. Masya Allah. Ini, dia nanya, ini hadis atau bukan? Itu hadis Nabi SAW. Gitu. Terus,
apa namanya? Ana ambil poinnya, dia tawadhu, dia mau tanya. Gitu. Dia mau tanya, dia pelajar loh. Dia mau tanya. Cuma memang kesibukan dia hari-harinya dengan Quran. Ana bilang, memang antum sibuk dengan Quran, masya Allah. Alhamdulillah antum mau tanya. Jadi nggak masuk di yang bukan ranahnya dia. Bahaya kalau dia masuk, dia main jelasin bukan ranahnya dia. Jadi sibuk dengan Quran, jadi benar-benar udah pokoknya hidupnya fokus dengan Quran aja, gitu. Ya tapi kekurangannya ilmu lain dia kurang. Kurang. Bukan yang kurang lagi loh, emang kurang. Paham dah, nak? Dia nanya, ini hadis gimana Ustaz? Gini. Tanya hadis karena dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu. Karena dia fokus di Quran. Karena dia fokus Quran. Aneh yang ngomong, masya Allah, emang antum fokus di Quran ya. Lanjut deh gitu ya. Aneh jelasin tuh gini, gitu. Nah, apa namanya? Itu kisah tuh. Jadi kalau kami mau sholat zuhur atau sholat asar atau zuhur lah ya, itu ustadz kami tidak maju jadi imam. Kami jadi imam, ustadz yang memang fokus di Qurannya, gitu. Karena secara mungkin pasti mungkinan dia. Melontok lah. Kalau kita sudah campur dengan ilmu-ilmu yang lain, bisa dipahami nggak tuh, gitu. Begini dan menggonong gitu. Jelas ya? Apa lagi ya? Kayak misalnya gini, apa namanya? Dulu antum nggak mau deket sama Alif, kok sekarang mau deket sama Alif? Wah, Alif beda sama yang dulu, gitu. Paham nggak maksudnya? Dulu antum nggak mau deket sama Fulan, kok sekarang antum, masya Allah, dia bukan seperti yang dulu, dia beda. Paham nggak? Nah itu kan namanya manusia berubah-berubah begitu. Ada yang lebih ke arah lebih positif, ya kan? Gitu. Lanjut. Terkait tujuan hidup itu, jika seorang mengambil kesimpulan bahwa segala yang diciptain kayak gunung, pohon, dan lautan lain-lainnya itu hanya untuk menggapai cita-citanya dan memenuhi kebutuhannya, padahal dalam Quran itu adalah kita itu diperintahkan tujuan hidupnya untuk beribadah, itu gimana Ustaz? Coba diulang, Lip. Jadi Kencangan. jadi ada orang, dia itu kayak melihat tadaburin alam sekitar, dia melihat kayak gunung, pohon, lautan, itu dia itu cuman mikir kayak ini diciptain itu buat memenuhi kebutuhan saya dan ngegapai cita-cita saya, jadi jembatannya gitu Ustaz. Nah, padahal dalam Al-Quran itu kita kan dijelasin untuk tujuan hidupnya untuk beribadah secara sepenuhnya. Nah, kira-kira untuk meneruskan pemahaman yang kayak seperti itu, dia mengambil kesimpulan bahwa kayak pohon, gunung, dan lain diciptain itu cuma buat jembatan untuk menggapai keinginan dan cita-citanya dia, itu gimana Ustaz? Iya, dikembalikan kepada Allah yang pertama. Dimohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara tentang pemahaman, sudah taufik Allah, gitu. Sudah taufik Allah. Karena ada sebagian di dalam dunia nyata orang nggak bisa terima Al-Quran dan hadis itu nggak bisa, itu ada, gitu. Sudah disampaikan ayat, sudah disampaikan hadis, gitu kan. Tapi dalam kondisi realitanya ada sebagian pihak yang tidak menerima, gitu. Bahkan bertahan dengan polanya, bertahan dengan prinsipnya. Maka Allah katakan itu adalah sezalim-zalimnya manusia, gitu.
disampaikan dengan ayat, diluruskan dengan ayat, diluruskan dengan hadis, dengan pemahaman yang benar. Tapi secara ayat Al-Quran sendiri Allah mengatakan, waman azlamu, manusia yang paling zalim adalah orang yang telah didatangkan kepadanya ayat dan hadis kemudian dia pilih jalan hidupnya sendiri. Gitu, dia pilih jalan hidupnya sendiri. Nah, itulah sezalim-zalimnya manusia. Menunjukkan kondisi ini real ada di kehidupan nyata. Gitu, real ada. Manusia nggak bisa apa? Nggak bisa dinasehatin atau nggak bisa menerima ayat dan hadis, gitu. Dan ini nyata ada. Jelas, Arif? Tugas kita hanya menyampaikan, meluruskan dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Selanjutnya akan ada dua kemungkinan, dia bisa terima ataupun dia tidak terima, dia tetap bertahan dengan prinsipnya. Berarti, tapi kan kalau ini Ustaz, secara pemahaman atau pentadaburan yang benar itu kan kayak ketika kita melihat fenomena alam harusnya mengkaitkan kayak ini kuat kehendak Allah sebesar ini, secara seperti itu kan harusnya. Iya, hakikat dari mentadaburi alam meyakini akan adanya pencipta itu. Itu inti dari mentadaburi alam. Bahwasanya yang menciptakan apa yang kita lihat itu ada. Sebagaimana tempat yang kita datangi. Itu hakikatnya tuh. Sekarang antum gini, datang ke gunung, datang ke lautan misalnya gitu. Kalau antum tidak membawa tadabur alam, antum hanya bercanda, antum hanya senang-senang, happy-happy gitu kan. Tapi kalau antum membawa misi dan visi, antum mau tadabur alam ke sana, antum melihat laut yang begitu luas, gunung yang begitu tinggi, ini ada yang menciptakan. Itu hakikat tadabur alam. Ini ada yang menciptakan. Makanya kan kita mengatakan ma khalaqta hadza batila. Antum tidak ciptakan ini dengan sia-sia. Ini semua ada yang menciptakan. Kemudian pelajaran berikutnya, dan besok kita akan berdiri di hadapan yang menciptakan ini. Kan hari ini Allah sifatnya tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, gitu, ya. Tapi Allah itu ada, dan Allah mengabarkan dia itu nggak tidur, dia itu nggak ngantuk, dia itu selalu melihat kita, dia itu selalu memantau kita, ya kan, gitu. Nah, dengan melihat kondisi-kondisi penciptaannya itu, maka kita semakin yakin, menguatkan hati kita, dia itu ada, gitu. Dia itu ada, zat itu ada. Makanya kita mengatakan ma khalaqta hadza batila, gitu. Bahwasanya yang menciptakan ini ada. Nah, kalau seperti itu, maka itu tepat, tadabur alam tepat, gitu. Dan memang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kondisi-kondisi alam sekitar untuk dijadikan pelajaran buat kita kalau itu ada yang menciptakan. Tidak mungkin manusia yang menciptakan. Siapa yang sanggup menciptakan laut begitu lebarnya, luasnya? Nggak mungkin. Ini ada zat yang menciptakannya nih. Allah tabaraka wa ta'ala. Kita naik gunung, begitu susahnya, begitu letihnya, lelahnya. Ini ada yang menciptakan nih. Besok kita akan berdiri di hadapan yang menciptakan ini. Nah, itu pada hakikat tadabur alam. Sehingga menghasilkan rasa takut kembali kepada jadi takut sama Allah, jadi takut sama Allah. Ya, jadi nggak main-main sama Allah. Jadi lebih serius ibadahnya, jadi lebih konsentrasi beribadahnya, gitu. Gitu. Jelas, Alif?
Ini Ustaz, benci dan cinta karena Allah Ustaz. Silakan Nok. Itu bukan hadisnya. Hadis ya, kemarin ya gitu. Masuk awal baru. Ya kan kemarin. Boleh dibahas lagi Ustaz. Apa di mana ya kemarin? Masuk awal baru. Kemarin ada apa? Tadi apa ya? Tadi Rebo ya? Kemarin kan. Kemarin. Habis kemarin. Awal baru. Benci dan benci karena Allah, cinta karena Allah. Itu menguatkan kitanya gitu Ustaz. Menguatkan kitanya untuk benar-benar istilahnya ini istilahnya salah nih gitu kan, kita bisa bisa benci gitu kan. Dan ini bisa karena kita cinta gitu kan, menguatkan istilahnya ya. Jangan jauh-jauh lah sama saudara kan. Saudara kan ada yang masih main ini kan, ada yang masih main riba lah, ada yang ini kan. Kita udah nerangkan nih, tapi mereka tetap aja gitu kan. Sedangkan emang mereka di lingkungan kita gitu kan. Mereka di lingkungan kita dan ya jatuhnya gimana ya? Ada sih nggak masalah dikucilin atau gimana karena udah biasa ya. Cuma menguatkannya itu kan di lingkungannya, karena di lingkungannya Ustaz. Pasti ketemu terus gitu. Gimana Ustaz? Iya. Ketika kita sudah berusaha menerapkan menjalani hidup, berusaha menerapkan apa? Cinta dan benci karena Allah, maka kita akan mendapatkan konsekuensinya. Kita akan mendapatkan konsekuensi positif dan negatif. Itu sebuah resiko yang harus ditanggung untuk orang yang berusaha menerapkan cinta dan benci karena Allah. Pasti ada resiko. Pasti ada apa? Ada efek baik positif ataupun negatif. Maka ketika benar cinta dan benci karena Allah, terus dapat efek apapun juga, pengaruh apapun juga, nggak masalah harusnya. Paham nggak? Harusnya nggak masalah, karena buat kita Allah gitu. Buat kita yang penting Allah, bukan fulan, fulana, bukan teman, kawan, bukan, yang penting Allah gitu. Itulah al-wala wal bara, itulah cinta dan benci karena Allah gitu. Karena kalau sudah ditegakkan cinta dan benci karena Allah, pasti kita akan dapat efek itu. Efek akan ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang sinis, ada yang baik dan seterusnya. Ya. Dan itu apa namanya? Tidak semua ahli ibadah bisa memiliki cinta dan benci karena Allah. Tidak semua. Belum tentu ahli ibadah punya cinta benci karena Allah. Bisa jadi dia cuma ibadah, tapi dia belum cinta dan benci karena Allah. Mungkin, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Seperti yang pernah kita contohkan gitu kan. Ketika kita punya kakak, punya adik kan gitu ya, yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang bandel, tukang berantem, tukang mabok dan seterusnya, tukang maksiat. Kemudian kita punya teman yang soleh, yang taat sama Allah, yang benar-benar taat, maksimal dalam berusaha ketaatannya, gitu kan? Coba kita lihat jiwa kita, cinta kita tetap lebih condong ke kakak atau adik kita. Ya kan? Sahih enggak? Kenapa? Berarti memang kita belum sampai level punya cinta benci karena Allah. Belum. Gitu.
kita masih di level cinta benci karena darah. Paham enggak? Kita masih cinta benci karena darah. Tapi kalau sudah masuk dalam jiwa kita cinta benci karena Allah, kita akan lebih sayang sama teman kita, sama saudara, sama teman kita yang soleh, yang taat, yang masya Allah menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan dibanding dengan saudara kandung kita sendiri. Apa saudara kandung? Hatta saudara kandung Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ketika Abdullah bin Salul itu mau masuk Madinah, dia bilang dia akan keluarkan Nabi Muhammad dari Madinah. Ya, Yang itu gubernur itu ya? apa? Munafik, orang munafik. Ya. Iya. Bukan gubernur. Bukan, pengen jadi gubernur ya? Bukan. Gembong. Iya, dia mau masuk Madinah. Mau ngeluarin Nabi. Iya, Nabi mau dikeluarin nih. Ada sebentar ayat Al-Quran. Ini ngusir gitu. Iya, Nabi mau dikeluarin. Abdullah bin Salul sama Ubay bin Salul apa ya? Jadi juga. Beda juga ya. Ubay juga. Itu kan yang orang munafik kan yang sama Nabi terus kan ya? Bukan? Iya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Semuanya bareng sama Nabi. Iya, kemana-mana sama Nabi kan? Bisa dikatakan sahabat juga. Iya, bisa dikatakan sahabat, tapi dia munafik gitu kan? Itu ketahuan munafiknya pas atas. Iya kan? Wahyu Nabi. Pas misal lagi perang Uhud. Pas perang. Perang Uhud dia balelo lah gitu. Iya, kabur. Takut. Cabut ya bawa teman-temannya. Di surat Munafikun ayat ke-8. Munafikun. Kasya, Uzaimah, Khadijah, duduk ya nak ya. Oke? Anak soleh. Gimana Kasya apa Khadijah? Banyak anak namanya. Baru 4 ya Pak ya. Kita suka ngetawain ibu kita dulu. Manggilnya salah-salahan. Yang Berapa Sat? ayat ke-8. Nah, ini perkataannya Ubay ini. Ubay lagi salah, astagfirullah. Abdullah bin Salul. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-azzu minhal alal. Diabadikan sama Allah dalam Al-Quran. Dia bilang nanti kalau kami pulang ke Madinah, ketika kami akan balik ke Madinah, maka kami akan mengeluarkan orang-orang yang lemah. Yang dia maksud orang lemah itu Nabi. Gitu. Dia mau ngeluarin Nabi dari Madinah. Dia punya wacana, dia punya rencana seperti itu. Didengarlah oleh Abdullah, anaknya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kata dia, Abdullah menemui Nabi SAW. Hah? Iya, dia menemui Nabi, anaknya. Kalau antum mengizinkan, saya yang akan temuin bapak saya. Saya akan sikat bapak saya. Dan saya nggak akan izinkan dia masuk ke Madinah. Gitu. Nah, akhirnya dia tungguin tuh bapaknya sebelum masuk pintu Madinah. Dia tungguin, antum berniat mau ngeluarin orang yang lemah, gitu kan? Di sini kan, dia mau ngeluarin orang yang lemah. Terus dia bilang ini, hakikat orang yang lemah tuh antum, bukan Nabi. Tuh anak ngomong gitu sama bapaknya. Paham nggak tuh? Dia mau ngeluarin orang yang lemah. Yang dimaksud orang yang lemah oleh dia itu Nabi. Anaknya yang bilang, yang antum mau ngeluarin orang lemah dari Madinah, padahal hakikat orang lemah itu antum, bukan Nabi. Coba, kurang ajar nggak? Gitu. Itu cinta benci karena Allah.
Antum mau keluarin Nabi dari Madinah. Antum yang lemah, bukan Nabi yang lemah. Gitu. Tapi birrul walidaynya gimana? Karena dia kurang ajar sama Nabi, Pak. Nabi lebih tinggi dari kedua orang tua kita. Sallallahu alaihi wasallam. Imannya lebih tinggi. Gitu. Terus apa? Kata beliau, Abdullah, ana nggak akan izinkan antum masuk Madinah kalau Nabi tidak mengizinkannya. Nah, dia tanya Nabi, boleh masuk nggak? Boleh, udah dipersilakan masuk. Tadi Nabi dia bilang, kalau perlu saya bunuh, saya yang bunuh. Gitu. Karena dia bukan lagi menghina orang tua, tapi sudah menghina dan merendahkan Nabi. Inilah iman, inilah udah cinta dan benci karena Allah. Gitu. Tapi jangan gegabah juga. Perlu ilmu, bertanya sama ahlul ilmu, benar nggak? Ubaidah Ferdian, duduk. Gitu. Tapi ini sebagai salah satu contoh bahwasannya cinta dan benci karena Allah itu tinggi kedudukannya. Ya, tinggi kedudukannya. Seandainya kita ada ilmunya, tapi kita secara mental belum ada kemampuan, keberanian. Asalnya lebih baik kita diam atau kita biarkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kalau nggak mampu diam aja. Karena memang nggak mampu gitu. Artinya memang Allah juga tahu kita nggak mampu. Iya, atau mungkin mundurat ntar akan lebih banyak ke kita. Iya, pastinya gini. Jadi kalau kita sudah berbicara, ini mau bicara cinta benci atau bukan? Yeah. Nah, kalau kita sudah mau bicara cinta benci, kita harus siap terima resiko. Gitu. Makanya resiko itu ada yang bisa siap, ada yang tidak siap. Ya kan? Kekuatan tergantung kekuatan imannya. Kalau dia sudah kuat imannya, dia bisa kayak begini. Tapi kalau enggak, ya udah dia diem aja. Allah juga tahu dia nggak sanggup. Gitu. Artinya memang mungkin level atau tahapannya belum sampai memiliki cinta benci karena Allah. Cukup mengingkarinya aja gitu, nggak suka aja gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Gini, Berdosa nggak? apa? Berdosa nggak? Kalau nggak sanggup enggak. Kalau nggak sanggup ya enggak, kan kita nggak bisa, nggak sanggup, nggak mampu gitu. Gitu. Tapi yang perlu jadi catatan tuh gini. Apa namanya? Kan kita pengen punya iman yang tinggi, ya kan? Saya nggak. Bagaimana caranya? Kan itu ya. Apakah dengan banyak baca Quran, banyak qiyamul lail, puasa sunnah? Ternyata bukan dengan itu semua. Nabi yang bilang ketinggian iman itu nggak bisa dicapai dengan itu, nggak bisa. Ketinggian iman itu hanya bisa dicapai dengan cinta benci karena Allah. Cari hadisnya deh. Antum ada Yang ini ya, Ustaz. apa? Yang hadisnya, siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah, dan tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Tuh, sempurna malah. Dan dia tidak ada kelanjutan hadisnya tuh. Dan dia tidak bisa digapai dengan apa? Banyak sholat, walaupun antum banyak sholat, walaupun antum banyak puasa. Buktinya mana? Banyak sholat, imam masjid, orang kafir dicium. Paham nggak Pak Arwin? Jadi nggak ngerti cinta dan siapa yang harus dia cinta, siapa yang harus dia benci, nggak ngerti. Sama seperti anak-anak nih yang suka main bola. Jangan sampai mengidolakan orang kafir, nggak boleh. Orang kafir diidolakan tuh nggak boleh. Ya. Karena nggak ngerti, paham antum? Ini dia tadi balik lagi ke
pelajaran. Berarti kan ada orang belajar ini, tapi dia nggak ngerti wala wal baro, dia nggak ngerti cinta benci karena Allah. Berarti stepnya kan salah. Kok bisa bermujamalah, mujamalah itu berbasa-basi dengan orang kafir, dengan ahli maksiat dan seterusnya. Itu nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Kalau ada cinta dan benci itu nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Minyak air nggak bisa disatukan. Nggak mungkin bisa. Nggak. Iya. Menunjukkan apa? Dia cuma bisa beribadah. Tapi dia nggak punya cinta dan benci karena Allah. Kadang-kadang faktor mungkin salah satu faktor al-wala al-bara. Tutup kajiannya. Terus. Salah satu faktor al-wala al-bara yang mungkin konsep al-wala al-bara itu sedikit dengan doktrin toleransi yang Ustaz, mungkin salah satunya kayak doktrin toleransi yang berlebihan, jadinya sampai kayak begitu Ustaz. Jadi ya mungkin kayak dia kan itu toleransi ya, cuman itu kelebihan dia nggak menggunakan al-wala al-baronya di bagian toleransi, jadinya kayak kebablasan mungkin gitu Ustaz. Bisa jadi. Karena nggak ngerti. Pastinya nggak ngerti. Kalau dia ngerti, nggak mungkin dia melakukan itu. Gitu. Atau mungkin juga sih melakukan itu karena pekerjaan. Tugas. Hah? Tugas. Gitu. Dikaji. Nggak dikaji. Ya, ujung-ujungnya waktu gitu. Gaji. Hah? Tapi nggak gue kaji. Kaji turun jadi waktu. Akhirnya Gitu. Tapi itu dia. Jadi antum yang mau bercita-cita punya iman tinggi itu bukannya bukannya kita nggak banyak sholat ya, tapi banyak sholat, banyak puasa, banyak itu. Bukan itu yang menyampaikan iman paling tinggi. Tapi al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Atau bisa antum lihat Abdullah nggak ngizinin bapaknya masuk Madinah sampai Nabi izinin antum masuk, padahal bapaknya sendiri. Gitu. Maka cinta, makanya lihat lagi hadis Nabi, salasun, 3 perkara jika wajada bihinna, ada pada diri seseorang, wajadah halawatal iman, maka dia telah merasakan manisnya iman. Lihat, manisnya iman tuh ada 3 perkara. Coba cari hadisnya. 3 perkara jika ada pada diri seseorang, maka dia telah merasakan manisnya iman. Nggak disebut sholat, nggak disebut puasa, nggak disebut zakat. Coba aja lihat hadisnya. Bukan berarti kita menyepelekan ya sholat, puasa, zakat ya. Tidak. Kita tetap sholat yang bagus, yang rapih, yang khusyuk gitu. Tapi bukan dengan itu akan mencapai titik manisnya iman. Ada nggak? Lagi nyari. Dan mungkin ini mungkin yang ini bukan dari hadis riwayat Bukhari. Tadi menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus ada pada seseorang jika ia ingin mendapat manisnya iman. Pertama yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari makhluk lainnya. Kedua, mencintai seorang karena Allah. Dan ketiga, membenci kekufuran seperti dia membenci neraka. Iya, itu nggak ada disebut. Bukan berarti kita nggak sholat ya, tapi bukan dengan sholat untuk mencapai tingginya keimanan, manisnya iman, gitu. Bukan kita berarti ninggalin sholat, ninggalin puasa, enggak, salah. Tapi yang tepat kalau mau punya manisnya iman, salasun kata Nabi, 3 perkara. Wajada bihinna halawatal iman. Kalau ada pada diri antum, maka antum telah merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Hatta ibu bapak kita,
hatta anak-anak kita. Gitu. Kita lebih cinta sama Allah dan Rasulnya. Bukan kita nggak cinta sama anak-anak kita, bukan kita nggak cinta sama istri-istri kita, sama orang tua kita cinta sama mereka. Cuman Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Yang kedua, baru lihat urutannya kata Nabi. Yuhibbul mar'a, mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintainya kecuali karena dia taat sama Allah. Bukan karena dia saudara kita, bukan karena dia satu nasab dengan kita, bukan karena dia satu suku dengan kita, tapi karena dia taat sama Allah. Kalau masih cinta kalau cinta secara darah biasa, masih biasa berarti. Kita harus mencintai adik-adik kita, kakak kita cintai. Gitu. Berarti kalau sekiranya kayak ada perasaan nggak enak, kayak ada perasaan kayak ada sedikit jengkel gitu ke seorang yang kayak di keluarga kita, entah dari ayah atau ibu kita yang masih belum bisa misal sholat tepat waktu atau seperti itu, apakah itu hal yang dibenarkan? Iya, kita nggak suka dengan pelanggaran. Jika ada pada diri keluarga kita nggak suka, gitu, nggak suka. Makanya akan ada efek dari sisi pergaulannya. Mungkin jadi jarang bergaul, sekalinya bergaul hanya mengingatkan kebaikan dan keburukan, gitu. Nggak bisa bermujamalah, nggak bisa berbasa-basi, nggak bisa. Karena urusan dosa urusan besar dalam Islam. Urusan ketaatan urusan yang besar. Ulama itu ngelihat orang nggak sholat tuh bisa nangis. Wah, berani banget dia. Mana tuh? Nggak sholat itu perkara besar loh. Berani amat dia nggak sholat. Ada orang berbuat dosa dan maksiat, itu ulama banyak yang nangis tuh kalau ngeliat fenomena itu. Kenapa? Ini orang nekat. Ini orang nekat, paham enggak, Pak? Itu ulama kalau ngelihat saking takutnya sama Allah, gini. Ini orang nekat nih, ini orang nekat nih. Dia nggak kenal siapa Allah nih, paham nggak? Dia nggak kenal siapa Allah nih, nekat. Kayak orang nggak kenal kan biasanya berbuatnya nekat kan, perbuatan yang bodoh gitu. Orang yang nggak kenal komandan tertinggi di dunia militer, dia tuh berbuat sesuatu di depannya seenak-enaknya aja, ya nggak? Orang-orang di situ diem, apa? Nunduk, hormat, hormatin. Dia bisa lari-larian, lompat-lompatan di depan dia. Kita deg-degan dong, deg-degan nggak? Kita deg-degan nggak? Wah, ditembak nih orang. Hah? Iya nggak sih? Disikat nih orangnya, disikat nih. Itu ulama tuh cara melihatnya begitu tuh. Wah, ini orang nekat nih, nekat nggak sholat nih, terlalu berani sama Allah. Gitu tuh, dahsyat tuh. Sampai udah ngelotok banget ilmu ulama sampai. Iya, Masya Allah. Ini orang terlalu nekat nih. Orang terlalu nekat. Dan Allah nggak suka sama dia. Allah nggak suka. Tahu dari mana? Dari hadis. Innallaha yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Allah itu marah. Allah itu cemburu. Kapan? Kepada seorang mukmin ketika dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Terus antum mau dekat dengan orang yang nggak disuka sama Allah. Gitu. Paham enggak? Nah, disitulah kita belajar cinta dan benci karena Allah. Tetap kita berikan hak-haknya saja, kita berikan haknya aja. Hak yang kita berikan. Tapi cinta sulit.
Cinta sulit karena sudah tertanamkan di dalam jiwa kita Allah dan Rasul lebih tinggi dari segala-galanya. Apakah antum sudah baca tadi hadisnya? Antum nggak akan pernah merasakan manisnya iman sampai ada 3 perkara dalam diri antum. Walaupun antum banyak puasa, zakat, sampai ada 3 perkara ini. Motornya nggak ada suaranya. Hah? Beda. Idea, Idea, apa? Idea. Ya udah. Ya Dea. Kayak gitu. No, cinta benci karena Allah, Masya Allah. Bahagia orang yang hidup bersama antum. Kalau antum bisa cinta benci karena Allah. Sesuai porsi aja, nggak usah berlebih, nggak usah ini gitu. Porsi apa, no? Ya, muamalah biasa aja gitu. Muamalah biasa aja. Muamalah misalkan dia saudara kita, tetap kita hormati dia, kita sayangi dia sesuai dengan yang di haknya dia aja. Itu masuk tuh. Haknya dia dapat, dia tetangga, dia saudara dia tetap dapat haknya. Tapi untuk dapat cinta nggak mungkin bisa, karena ada gap di hati kita. Gitu. Nggak mungkin bisa. Kalau memang sudah dapat di hati kita cinta sama Allah. Kadang kan kita berpikir, aduh gimana nih? Iya, sahih. Habis iblis itu saja. Habis, makanya berjalan dengan waktu terus. Anak kan nggak ngajarin ini dari awal pertama antum belajar. Wah, antum pusing palanya kalau diajarin ini dari awal. Iya kan? Iya nggak? Langsung ditembak awal-awal baru pas awal-awal. Nggak dari awal-awal baru kan awalnya kan? Kan dulu kalau itu kan Belajar ini dulu. Yang ada antum pulang ke rumah, bini digaplokin gitu kan. Anak diomelin. Karena apa? Antum langsung belajar walawal baro gitu kan. Waduh, repotnya. Gitu. Makanya bertahap itu yang disebut dengan bertahap. Tadi kitab tauhid itu ada walawal baro. Turunin foto turunin. Iya. Gitu kan juga. Nah, semua bertahap. Nanti pada waktunya akan sampai. Yang penting antumnya mau sabar gitu. Antum sabar. Semoga masih ada usianya. Kalau nggak ada ya udah nggak juga dosa. Karena memang sudah nggak ada usianya. Kalau ada usianya bisa sampai pelajarannya gitu. Salah satu topik yang lumayan kontroversial secara ini. Kayak kalau diterapkan untuk orang yang perlu mental yang ini. Antum habis telepon siapa, nak? Kang nasi. Mau kesini? Telepon dia ke sini. Aku tambahin nasi dulu katanya. Oh. Udah tinggal sedikit katanya. Ada lagi? Ya kita berjalan dengan waktu aja, nanti antum paham insyaallah. Ya, kan Pak Arwin juga tadi birrul walidainnya bagaimana? Gitu kan. Tetap birrul walidain. Lebih bersikap berarti ya. Iya, tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya nggak bisa main-main. Kayak kita kan bertetangga itu kan ada orang kafir gitu kan. Hubungan tetangga. Iya, hubungan tetangga kita kasih makan, hak dia kita kasih. Tetap hak dia, kita harus jadi orang baik buat dia. Tapi kalau untuk cinta nggak bisa. Tetap ada gap di hati ini. Pasti ada gap kalau ada iman. Karena dia tidak menyembah zat yang kita sembah pertama. Dia membenci zat yang kita sembah. Nggak mungkin gitu. Nih, antum nggak mungkin suka sama orang kalau orang itu nggak suka sama anak antum kan? Ya nggak? Pasti antum benci sama orang itu kan? Paham nggak antum? Iya nggak? Apalagi Tuhan antum yang nggak disembah sama dia. Diolok-olok kan sama dia, gitu.
Antum anak antum yang diolok-olok marah? Marah nggak Pak? Iya, Marah kan? pasti. Kalau Allah diolok-olok kita belum marah, jangan-jangan imannya baru cetek. Imannya digaji. Digaji. Digaji apa di tulang? Sum-sum kan. Imannya digaji. Paham nggak? Real nggak? Antum pasti marah dong, orang tua antum diolok-olok, marah nggak? Marah. Antum nggak suka sama orang itu. Tapi bukan berarti setiap antum ketemu antum gebok dia kan, nggak mungkin kan? Tetap diberikan salam, tetap disapa. Tapi untuk deket, oh nggak mungkin. Dia nyakitin bapak saya, iya nggak? Kata Nuno apa dulu? Kartono, Kartini, Kartono digebok langsung kan orangnya kan? Iya nggak? Marah spontan, ibu gua loh, gitu kan? Gitu, macem-macem. Nah, gitu. Apalagi Tuhan kita, Allah. Antum bilang Tuhan punya anak, coba. Gitu. Antum bilang Tuhan kita punya anak. Ya, nggak mungkin. Nah, kalau belum ada cinta dan benci, ya mungkin kita imannya baru bertahap, baru merangkak. Malah ikut ucapin. Apa? Ikut ucapin. Ucapin apa sih? Oh, Kan mengakui Tuhan. iya, nggak mungkin kalau ada cinta dan benci di hati seseorang yang bagus, kecuali tadi pekerjaan. Mau nggak mau dia harus mengucapkan, kalau nggak dipecat dia. Pernah ada ungkapan gitu ke teman. Jadi dia pas jadi Pak Lurah. Anu nggak bisa diundang maulid, anu nggak datang. Dia bilang, antum datang aja lepas jembatan. Masya Allah. Itulah berat ya. Berat. Karena kan cuma datang doang. Datang doang. Datang doang. Gimana? Itu muahid. Muahid itu ditakutin sama orang kafir. Iya, orang ahli tauhid. Kenapa? Karena dia cinta bencinya karena Allah. Gitu. Beda dengan ahli ibadah. Mungkin kita baru sampai di tahap ahli ibadah, tapi ya kan? Kita nggak berasa benci gitu. Nggak ada benci itu. Padahal kita benci kalau orang hina anak kita, kakak kita, adik. Benci kita tuh sama orang itu. Fitrah nggak, Farwin? Fitrah nggak kesel, Farwin? Fitrah kita kesel. Kan? Masa kita nggak benci Allah dibilang punya anak? Tuh, gitu kan? Masa kita nggak benci dengan orang yang mengatakan semua agama ini sama? Jangan-jangan kita baru sampai tahap baru ahli ibadah, tapi belum masuk cinta benci karena Allah. Kaidah wala al-baru ini bisa jadi kayak apa tuh? Sebagai pegangan kalau untuk pengingkaran acara bid'ah. Iya. Resikonya harus diterima, tapi ya semua nggak gegabah. Semua dengan ilmu, berjalan dengan ilmu gitu. Nggak gegabah gitu. Semua diterapkan dengan ilmu. Diterapkan dengan ilmu, dengan pola gitu. Hah? Nyampe ke sana. Iya. Betul. Semuanya dipola, semuanya dengan ilmu gitu. Makanya yang antum ungkapkan belum nyampe ke sana. Ya iya, karena memang kita tidak dikonsumsikan dengan ini yang awal, tapi ini nanti di tengah perjalanan gitu. Ada orangnya? Mana? No, anak gak usah, anak langsung pulang. Oh, dibungkus. Gak usah.
Terusnya aja ya, 2 ya. Kan belum masih ganda pintu jadinya. Nggak usah ujai, nggak usah pakai sambal. Iya. Tapi udah gini. Nah, sana keluarnya. Iya cantik, Soleha. Tuh Om Ica tuh yang itu tuh. Bawa aja Sal. Sal, bawa aja pun. Nanti bawa aja Sal. Kalau memang lingkungan kita sekarang Nggak bisa apa ya? Iya. Kalau udah kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Mau keluar nggak bisa, duit nggak punya. Kalau kita punya uang, keluar dari lingkungan itu. Keluar, ibaratnya cari yang lebih baik. Ilmu nggak punya untuk mengingkari, gitu kan. Kekuatan nggak punya, gitu. Itu sementara waktu berdiam artinya Nanti lama-lama bisa pudar, Det. Cinta benci itu akan pudar, Det. Iya nggak sih? Coba aja antum main sama tukang rokok. Awal antum benci. Biasa. Nanti ketika sudah dibiasa, biasa aja jadinya. Iya nggak sih? Ikut ngerokok Real nggak? ya gitu. rokoknya sih enggak. Ngerokoknya sih Biasa. enggak, tapi Jadi udah biasa. nunggu boleh aja gitu ya. Dulu awalnya kenceng, Iya. Benci banget rokok. Dulu ya. tapi saking bestinya gitu, dibeliin. Oh malah beliin. Aduh. Tambahin yang dulu ya. Ya semua butuh tahap. Semua orang, bahasa kita tuh kemarin, semua orang ada di anak tangga yang beda-beda. Ada yang sudah di atas anak tangganya, ada yang masih di bawah, ada yang sangat bawah gitu. Kan bisa naik turun ya. Bisa naik turun. Bisa naik turun. Makanya kunci keberhasilan itu bukan banyak dikit, cepat lama, istiqomah. Itu kunci keberhasilan tuh istiqomah. Sulit ya. Apa? Iya. Kunci keberhasilan itu bukan banyak, bukan sedikit, bukan lama, bukan cepat. Kunci keberhasilan itu istiqomah. Gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada teman yang memberikan nasihat, gitu kan? Apa nggak dievaluasi? Ya kita evaluasi. Coba yang kita yang perlu evaluasi adalah niat kita yang paling utama. Jelas ya? Kunci keberhasilan itu adalah istiqomah. Dikatakan berhasil itu istiqomah, bukan banyak, bukan sedikit, bukan cepat, bukan lambat, tapi istiqomah. Istiqomah enggak gitu. Berarti kayak kalau permisalannya kayak orang yang terkait musik. Coba dasarnya Apa? Coba diulang. terkait musik kayak misal kan awalnya kayak misal dia belum tahu fatwa musik haram ya biasa aja. Ketika dia udah tahu fatwa itu maka wal barunya kan harusnya bereaksi Iya dong. bener-bener benci dan Iya. karena lingkungannya yang masih menormalisasikan itu normalisasi musik asal musik itu maka awal barunya berkurang apakah itu pertanda hal yang kurang berkualitas? Iya, walau berkurang ilmunya berarti berkurang imannya. Ini mengenai musik. Hari ini tadi ana lihat gini. Insya Allah ya, ngeri emang YouTube itu ngeri. Anak-anak yang dikasih deh. Kalau nggak didampingin ngeri. Jadi ada video gabungan. Pertama, Ustadz yang mengatakan musik itu haram, alat-alatnya juga haram. Ya, Anda lihat hari ini. Terus muncul lagi Ustadz yang membolehkan, Ustadz yang main musik. Akhirnya orang itu nggak jadi jual gitarnya. Ya Rabbal Alamin. Sudah Jadi ngancurin jadinya. Sayang. Hah? Jadi sayang. Iya, karena awalnya dia jadi di video itu gini, di video ini kita kan ya dipotong. Musik itu haram. Kalau musik itu haram, alat-alatnya berarti haram. Jual belinya juga haram. Mau dihancurin deh tuh gitarnya. Terus dimunculin lagi video itu. Video Ustadz yang membolehkan musik.
Ustadz yang main musik, jadi mau dihancurin nggak jadi. Oh ternyata musik boleh. Ya, wah ngeri. Itu habis itu dibully habis tuh di komennya. Oh gitu ya. Anda langsung matiin tuh, ya Allah ya Rob, ngeri. Mungkin Emang jadi terkait dipikirnya apa tuh? Di saat foto Wes suaranya. bagian. Cuma yang kita bukan masalahnya. Lapar Burai. udah habis. Itu permasalahan itu kenapa? Mungkin itu Ustaz, kalau yang kata pas di bagian yang kata klip-klip yang Ustadz nggak bolehin itu kan dipotong-potong itu maksudnya ada juga bingung Ustadz nggak boleh itu dasarnya. Udah. Artinya antum jangan banyak tahu. Yang antum tahu cukup aja, itu nggak boleh. Udah selesai. Jangan dari tahu nanti. Iya. Oh iya bener juga ya. Udah jelas, dalilnya jelas, ayatnya dalilnya udah jelas gitu. Oh, Rasulullah benar. Gitu. Kan datang. Antum udah jangan pikirkan Ustadz, Nabi yang bilang gitu. Dari Nabi. Udah selesai, Nabi yang bilang akan ada orang yang menghalalkan. Udah selesai. Jangan antum tengok siapa yang bicaranya. Udah Nabi yang udah ngomong. Selesai. Hati-hati itu. Syubhat bisa masuk. Cuma takut ya. Kalau dia sedang bikin suka takut mati di situ. Oke, kita cukupkan sampai sini. Tanpa terasa sudah hampir jam 12. Setengah 11. Semoga bermanfaat. Jadi antum catat apa yang mau ditanya, pembahasan seminggu kita ditanya di sini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot nggak datang nih. Rumah musafir adalah sebuah rumah yang